Oke guys, selamat siang di markas IBDTG. Ya, hari ini saya akan membahas beberapa fakta printer DTG yang banyak orang belum pernah membahas tentang fakta printer DTG ya. Jadi saya di sini akan membahas beberapa fakta printer DTG. Yang pertama itu semua DTG itu sama aja. Jadi suatu statement semua DTG itu sama aja karena dibuat dari printer Epson, sama-sama dibuat dari printer Epson yang notabene itu jadi printer Epson kertas. Printer kertas Epson itu mulutnya itu digedein. Jadi semua DTG itu rata-rata custom dari printer Epson. Jadi mulutnya digedein, terus dibikin platen atau tatakan untuk kaos dan seperti itu. Rata-rata printer DTG itu sama. Jadi printer DTG itu menggunakan tinta tekstil sebagai tintanya ya. Sama-sama tahan dicuci dan tahan disetrika. Itu semua penjual printer DTG itu sama, menggunakan tinta tekstil, sama-sama tahan cuci dan tahan setrika. Tapi ada beberapa tinta tekstil yang beredar di Jawa, itu rata-rata dia tinta tekstilnya itu butuh bantuan oleh cairan apoksi ya. Jadi cairan apoksi itu fungsinya agar tinta tekstilnya itu lebih kuat dan tahan cuci di kaos. Itu apoksi fungsinya. Dan rata-rata tinta tekstil yang ada di Jawa, di bagian Jawa Timur itu menggunakan apoksi. Tapi tinta tekstil yang ada di Jakarta, Jabodetabek itu tinta tekstilnya tidak menggunakan apoksi ya. Jadi tinta tekstilnya itu sudah kuat, tidak memerlukan apoksi lagi. Itu fakta dari printer DTG. Poin kedua, DTG yang menggunakan banyak sensor itu sangat susah perawatannya ya. Di sini pembahasannya itu kita bicara penggunaan printer DTG dalam jangka panjang ya. Jadi kalau seumpamanya printer DTG itu dikirim ke daerah-daerah dan banyak sensor, terutama sensor kayak sensor touchscreen, terus sensor untuk naik dan turunin tatakan, terus beberapa sensor yang digunakan dari printer DTG. Jadi sensor ini difungsikan itu sebenarnya fungsinya itu untuk biar keren aja gitu. Jadi malah banyak sensor yang dibuat untuk nambahin dari printer DTG itu malah membuat konsumen itu agak susah nanti kalau ada masalah. Seumpamanya nih yang sensor yang memakai touchscreen, tombol touchscreen, seumpamanya touchscreennya itu rusak atau touchscreennya itu nggak bisa disentuh lagi, nanti benerinnya kemana gitu loh. Padahal itu fungsinya touchscreen itu untuk maju mundurin tatakannya doang gitu loh. Kenapa sesuatu yang lebih gampang perawatannya dan gampang mengatasinya itu malah dibikin ribet ya. Contoh kayak mobil manual kan. Kalau mobil manual kan perawatannya mudah gitu kan. Tapi kalau yang matic itu kan perawatannya kan agak susah gitu. Tapi kalau di mobil itu matic biasanya berfungsi agar yang menggunakan mobilnya itu mudah melakukannya ya. Tapi kalau di DTG ya, touchscreen itu untuk maju mundurin tatakan itu gimana ya? Dengan tombol bolehlah dibikin tombol, tapi jangan touchscreen gitu. Kalau touchscreen kalau nanti sensornya itu bermasalah, itu bakalan konsumen ribet gitu. Itu fakta yang banyak yang menutup-nutupi seakan-akan printer DTG yang canggih itu yang pakai touchscreen, cukup pakai tombol itu udah oke, nggak perlu pakai touchscreen atau segala macam. Nanti kalian itu di daerah masing-masing itu kalau nanti kenapa-napa error touchscreennya itu bakalan susah. Jadi kalau kalian
printer DTG yang mempunyai jumlah tabung tinta itu 6 ya. Jumlah tabung tintanya itu 6. Yang pertama dia merah, warna dasar merah, kuning, biru, hitam. 4. Terus tinta putihnya ada 2 channel. Jadi total itu 6 tabung tinta. Dan rata-rata itu menggunakan printer Epson L1800 ya. Jadi jangan cari printer DTG yang menggunakan 8 tinta. Jadi tinta putihnya 4, merah, kuning, biru, hitam. Jadi total 8. Dan itu tintanya itu sangat boros ya. Jadi sekali dia ngeprint itu keluar semua tinta putihnya. Jadi bener-bener boros. Kalian itu nanti jual kaosnya itu sangat-sangat susah kalau menurut pengalaman kami. Kenapa kami bisa berbicara seperti ini? Jadi kami mempunyai Instagram yang Instagramnya itu dulu jualan kaos ya, lihat ya. Tuh, dia jadi followernya itu udah 65.000 followernya. Jadi kami itu bicara seperti ini karena kami menjalankan penjualan kaosnya. Jadi banyak printer DTG yang dia jual DTG tapi dia belum pernah langsung terjun langsung menjual kaos. Jadi pengalamannya masih kurang. Tapi saya nggak bilang nggak ada pengalamannya, tapi masih kurang dibandingkan kita yang sudah terbukti bahwa kita mempunyai jumlah follower 65k dan itu jual kaosnya dari 2013. Jadi seperti itu, cari printer DTG yang hanya menggunakan 6 tinta. Jadi jangan 8 tinta, itu sangat boros. Tinta putihnya 4 loh, sekali ngeprint langsung keluar 4. Wah, sangat-sangat boros tintanya. Jadi kalian nanti jual kaosnya itu bingung karena biaya produksinya besar. Lanjut, yang poin keempat, cari penjual printer DTG yang mempunyai fasilitas pendampingan ya. Tapi bukan hanya fasilitas pendampingan, rata-rata itu penjual printer DTG itu mempunyai fasilitas pendampingan. Tapi ada yang unik penjual DTG, kalian bisa cari aja deh. Jadi cari pendampingannya itu malam pun mereka dampingi. Jadi pendampingannya itu sistemnya itu kalau bisa dibilang sistem kekeluargaan. Jadi bukan sistem toko. Jadi kalau pendampingan sistem toko itu kalau tokonya tutup udah selesai, tokonya libur udah nggak ada pendampingan. Tapi cari pendampingan yang bukan sistem toko ya. Jadi gampang untuk ngecek itu, kalian cukup WhatsApp aja di hari libur, umpamanya hari Minggu, WhatsApp apakah fast respon atau tidak. Jadi kalian sebelum beli printer DTG kalian coba dulu. Jadi seakan-akan kayak nanya printer DTG gitu kan, tapi WhatsAppnya itu di hari libur atau malam hari di jam 10 malam. Sebenarnya jam 10 malam kalian WhatsApp nih, apakah dibalas atau tidak. Kalau dibales ya, kalau dibales itu bagus, berarti kalian beli printer DTG-nya di situ. Tapi kalau nggak dibales berarti mereka pakai sistem pendampingan toko. Kalau tokonya libur itu pendampingan biasanya diserahkan ke karyawannya. Jadi tidak expert gitu loh ya. Jadi ya begitulah, kalau pendampingannya expert langsung ke pembuatnya, langsung ke produsennya, langsung ke orang yang benar-benar ngerti tentang printer DTG, itu pendampingannya ngeri. Video call atau WhatsApp pun bisa menyelesaikan masalah. Biasanya itu pengalaman kami ya, karena kami banyak bukti-bukti ya. Jadi kalian boleh cek pendampingan kami yang ada di IG ya, yang ada di Instagram. Itu kalian ketik aja hashtag bukti chat IBDTG. Jadi sekarang itu zamannya bukti ya, bukan janji, bukan iming-iming, bukan omongan marketing ya, bukti. Jadi kalau kalian nih chat hashtag bukti chat IBDTG itu banyak bukti-bukti pendampingan loh. Di pendampingan kayak gini contohnya. Jadi pengalaman kami itu dengan chat atau video call itu udah bisa permasalahan printer DTG yang error-error dikit itu bisa ditanggulangi. Tapi dengan syarat pendampingannya itu bukan sistem toko. Jadi bayangkan kalau kalian nyablon malam-malam, tiba-tiba mesinnya error ya kan, dan terus kalian WhatsApp ke penjual, tiba-tiba nggak dibales atau tidak fast respon, itu kan kalian bakalan dongkol dan jengkel banget gitu loh. Jadi kita harus memikirkan dalam jangka panjang, jangan hanya beli printer DTG tapi tidak di reset gitu loh. Ya, jadi cari pendampingan bukan sistem toko. Next, poin kelima ya. Jadi karena semua DTG itu sama aja ya, kita bicara di sini DTG sama aja itu dengan area print 31x43 ya, atau A3. Jadi kita bicara semua DTG itu sama aja dalam lingkup area sablonnya itu A3 ya. Nah, karena semua printer DTG itu sama ya, kalian cari penjual printer DTG itu yang murah harganya. Jadi buat apa mahal gitu. Jadi kita
kita beli printer DTG buat apa lebih mahal? Padahal printer DTG itu sebenarnya sama aja, ya kan? Jadi pengalaman kami itu yang membedakan antara printer DTG itu adalah tinta tekstil dan pendampingan. Kalau tinta tekstil tadi kita sudah dibahas di poin yang pertama, ya kan? Jadi ada tinta tekstil yang pakai apoksi dan ada yang tidak pakai apoksi. Otomatis kita harus cari printer DTG dengan menggunakan tinta tekstil yang nggak pakai apoksi, karena kalau kita pakai apoksi kita akan menambah biaya produksi, ya. Otomatis kalian beli printer DTG yang nggak pakai apoksi. Itu yang membedakan, itu yang pertama. Yang kedua yang membedakan printer DTG itu adalah pendampingan. Tadi di poin yang keempat kita sudah bahas bahwa pendampingannya itu sangat penting. Pendampingan bukan sistem toko. Jadi kalau di chat di malam hari, di chat di hari libur itu bisa, karena kita kan nyablon nggak tentu mau jam berapa aja. Bahkan banyak karyawan-karyawan yang beli printer DTG, mereka nyablon kan malam habis pulang kerja. Jadi kalau dia WhatsApp pendampingan nggak dibalas, kesel pasti. Jadi itu ya, jadi cari poin yang kelima, cari printer DTG yang murah, ya, yang paling murah di antara semuanya, karena printer DTG itu sama aja. Tapi dengan ruang lingkupnya itu kategorinya A3, ya. Oke. Karena DTG itu ada juga yang A4, yang DTG mainan yang kecil gitu. Itu harganya 4 jutaan, ya. Itu DTG yang bukan profesional, bukan untuk profesional, tapi untuk hanya main-main, karena area sablonnya itu kecil, A4. Jadi itu poin yang ketujuh ini juga penting. Jadi cari atau beli printer DTG di penjual yang mempunyai bukti, ya. Jadi dia ngomong nih pendampingan oke ini, tapi nggak ada bukti mana. Jadi kayak bukti print screen kayak tadi tuh saya kasih tahu tuh, bukti print screen pendampingan. Jadi zaman sekarang nggak usah lah iming-iming marketing lah, ya kan. Minta aja langsung, mana mas buktinya, mana bukti pendampingan kalian itu oke gitu loh. Mana bisa kami lihat di mana, apakah banyak pendampingannya atau gimana. Kalau IBDTG ada yang tadi hashtag bukti _ IBDTG book, itu buktinya di situ banyak, bukti-bukti pendampingan kita. Jadi selain print screen WhatsApp juga ada kalian minta testimoni, atau kalian cari nih di video YouTube atau video Instagram mereka yang testimoni. Testimoni itu konsumen yang mengucapkan, ya. Jadi bukan penjual yang ngucapin, tapi konsumen. Jadi seumpamanya saya konsumen, saya ngasih tahu bahwa hasil printer DTG eBay itu bagus. Jadi konsumen yang bicara, ini testimoni namanya, konsumen yang bicara. Jadi seperti itu, ya. Dan saya akhiri video ini di poin ke-8, ya. Jadi suatu statement yang saya utarakan lama, di tahun 2018 saya sudah pernah buat video ini. Jadi semua printer DTG itu sama, ya. Semua printer DTG itu sama, ya. Yang A3 rata-rata sama semua. Jadi sama-sama dibuat dari printer Epson. Yang pertama, sama-sama dibuat dari printer Epson. Yang kedua, sama-sama memakai tinta tekstil, ya. Sama-sama mempunyai pendampingan. Jadi kalau kalian beli printer DTG itu rata-rata mempunyai pendampingan. Yang keempat, sama-sama mempunyai video tutorial, sama-sama memiliki video tutorial. Jadi semua penjual printer DTG itu pasti ada video tutorial, ya. Bagi kalian yang dikirim atau training, itu biasanya video tutorial itu fungsinya untuk pendalaman materi. Jadi kalian lebih jago lagi
video tutorial. Tapi ada yang membedakan antara keempat poin. Sama-sama dari Epson, sama-sama menggunakan pita tekstil, sama-sama mempunyai pendampingan, sama-sama mempunyai video tutorial. Ada yang membedakan, yaitu harga setiap penjual printer DTG itu beda. Jadi ada satu yang membedakan dari kesemuanya, yaitu harga printer DTG. Setiap penjual DTG itu berbeda, harganya beda-beda. Ada yang 25, ada yang 20, ada yang bla 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 bla, sampai ada yang 16.8, 16. Jadi seperti itu. Ini aja, kalian bisa ambil kesimpulan buat apa beli printer DTG yang mahal, padahal printer DTG itu sama aja. Ya, ini fakta. Jadi kita bicara fakta ya, bukan opini ya. Kita bicara dengan fakta. Oke, saya Ilham, IBDTG. See you next time. Oke guys, ada satu lagi. Jadi ada satu lagi yang saya pengen sampaikan ya. Pendampingan kita itu sudah sampai ke Amerika Serikat. Jadi orang Amerika Serikat itu sekarang sudah order yang kelima. Jadi sekali order ada yang 2, ada yang 3, dan semuanya itu pendampingan ke kita ya. Pendampingan dengan orang Amerika Serikat aja kita bisa, apalagi dengan negara sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi saya pengen ngasih tahu bahwa kunci menggunakan printer DTG itu sukses tergantung pendampingan si penjualnya. Jadi kita sudah dampingi orang Amerika Serikat dan berjalan lancar sampai sekarang, makanya mereka order lagi. Jadi seperti itu guys. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time.